Maroke TV yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya Bude Flavianus. Tema renungan yang kita dengarkan pada saat ini adalah ketika Sang Pencipta mewartakan cinta sejati. Terinspirasi dari Injil Lukas bab 4 ayat 14-21. Marilah kita mengawali renungan kali ini dengan doa pembukaan. Saya mengajak pemirsa untuk bersatu dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Cinta, dalam kasih-Mu kami mengarungi langkah-langkah kehidupan ini. Kami ingin memeluk cinta-Mu, namun kadang-kadang lemah dan rapuh oleh karena keterbatasan diri kami. Semoga dengan mendengar sabda-Mu yang dilukiskan dalam Injil Lukas, memampukan kami untuk bersatu dengan-Mu, sehingga boleh kami merasakan kasih cinta-Mu sejati dalam hidup ini. Tuhan, bantulah kami, sehingga setiap orang yang kami juga ingin mewartakan dalam sabda-Mu, mampu mereka menyatu dengan kami, oleh karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemirsa yang terkasih dalam Kristus, marilah kita membuka Injil Tuhan, diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 14-21. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke dalam rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini. Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah Ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah Ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
yang membawa perdamaian abadi. Dia Yesus, Raja Mesias, penyelamat dunia yang membawa perdamaian abadi. Dia Yesus, Raja Mesias, penyelamat manusia yang membawa perdamaian abadi. Dia Para pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita nonton dalam program Take Me Out Indonesia, banyak dipertunjukkan bagaimana para peserta memperbolehkan jati dirinya di depan publik. Salah satu hal yang diuji adalah kelincahan untuk membicarakan hal-hal yang pribadi. Namun samping itu juga bagaimana mereka menarik para penonton, bahkan juga para pemirsa untuk melihat kebolehan dirinya sehingga saat itu dia bisa dipilih oleh kekasihnya. Hari ini kita telah mendengar bagaimana Yesus menampilkan diri. Dia bukan untuk mempertunjukkan kebolehannya, tetapi dia mau melihat kekaguman pada karya Allah dalam dirinya. Bagaimana Lukas mendeskripsikan tentang kehadiran Yesus Kristus yang telah dinubuat oleh Nabi Yesaya. Kehadiran Kristus di sini bukan untuk dikagumi seperti yang ditampilkan dalam TV, tetapi dia mau melihatkan jati diri bagaimana Allah berkarya dalam dirinya. Saudara, semua orang heran dan kagum akan kehadiran pribadi Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang membuat mereka bingung, bahkan juga surprise dengan kehadiran sang pribadi yang luar biasa. Yang pertama, mereka tahu bahwa Yesus itu adalah anak seorang tukang kayu. Yang kedua, Yesus adalah tetangganya mereka. Mana mungkin seorang pribadi yang seperti itu mampu mengeluarkan kata-kata yang membuat mereka heran. Inilah salah satu jati diri Yesus yang merupakan misteri bagi mereka saat itu. Bagaimana dengan kita saat ini yang boleh katakan sudah mengakui Yesus sebagai penyelamat kita? Zaman dulu khususnya orang-orang Israel yang mendengar pewartaan Yesus hanya sebuah kata-kata kiasan, bahkan juga sebagai ungkapan untuk membalas segala ketidakadilan di masyarakat. Kalau kita melihat kembali bagaimana Yesus membaca, bahkan juga membuat tentang dirinya seperti dilukiskan oleh Lukas bab 14, terutama ayat 18, dikatakan di situ, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Mungkin para pemuka jemaat lain merasa heran bahkan takut kalau sabda itu adalah dirinya Yesus sendiri. Inilah membuat semua orang heran. Pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus, jati diri Yesus sekali lagi bukan mau menampilkan hal-hal yang lahiriah atau duniawi, tapi mau membuka cakrawala baru bagaimana Allah berkarya dalam dirinya untuk mewartakan kasih cinta Allah itu kepada sama manusia. Para pemirsa yang terkasih oleh Kristus Yesus, ada beberapa hal yang dapat dimaknai firman Tuhan dalam Injil Lukas ini. Yang pertama, bahwa kita membuka hati dan pikiran untuk mendengar sabda Allah yang selalu menuntun hidup kita. Hal-hal seperti ini sangat disayangkan kalau manusia selalu mengandalkan akal sehat tanpa merefleksikan pengalaman-pengalaman bagaimana mendengar Allah itu sendiri. Mendengar firman Allah tidak selamanya harus melalui hal-hal yang rohania, tapi bisa juga Ia hadir melalui tanda alam di sekitar kita. Coba kita melihat
atau mendengar bagaimana di pagi hari burung-burung mulai bunyi-bunyian, itu juga salah satu memuji Allah yang maha baik. Ini salah satu tanda bahwa mereka juga mengagum akan kasih Allah itu sendiri. Hal yang kedua adalah ketika juga kita melihat kejadian atau fenomena alam sekitar kita, mulai dengan musim hujan, banjir, bahkan juga fenomena yang paling dahsyat adalah tsunami. Itu merupakan salah satu bukti bahwa betapa kedegilan hati manusia yang zaman ini merupakan suatu tuntutan bagi kita semua untuk kembali sadar bahwa marilah kita mendengar dengan hati apa yang dipintakan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Allah, bahwa kita harus bertobat. Para pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk zaman sekarang, nasihat, teguran dari orang tua ataupun pemuka jemaat kadang-kadang kita tidak hirau. Ini adalah salah satu model pendidikan atau boleh katakan suara hati kita tumpul. Mengapa demikian? Yang pertama, karena hati kita tertumpu pada hal-hal yang duniawi. Yang kedua, kita bisa mendengar firman Tuhan, tapi sulit untuk mengimplementasikan atau mewujud nyatakan dalam hidup praktis. Ini adalah salah satu hal yang sangat disayangkan. Berbagai model pewartaan seperti yang hari ini kita mendengar, bahwa Yesus langsung mengatakan bahwa roh itu berkuasa dalam dirinya. Untuk itu dengarlah dia, bahkan juga ikutilah kata-katanya. Bahkan sampai sekarang mungkin ratusan para orang-orang yang sudah mengikuti Yesus, mereka hanya mendengar firman Tuhan, tapi sulit untuk melakukannya. Untuk itu tugas kitalah sebagai orang tua, yang pertama, sejak dini menumbuhkan nilai iman anak di dalam keluarga. Seperti sebelum tidur, kita mengajar anak untuk berdoa, sebelum makan, bahkan juga sebelum melakukan tugas kita masing-masing. Ini memang pekerjaan yang paling memberatkan bagi orang tua. Sebagai guru, mungkin murid mendengar dengan penuh perhatian apabila model pengajaran atau pewartaan itu sangat menyentuh ranah pribadi peserta didik. Untuk itu juga guru memang harus punya semangat dan modal spiritualitas yang mendalam. Bagi juga para pekerja sosial ataupun para dokter, para petugas di pemerintahan, marilah kita mencoba untuk mengikuti model seperti Yesus, hadir menyentuh nilai-nilai yang sangat membutuhkan jawaban situasi masyarakat sekarang. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita siap? Apakah kita juga berani untuk masuk kepada hal-hal yang baru seperti ini? Ini adalah salah satu perubahan zaman di mana manusia melupakan ajaran-ajaran yang paling inti dalam agama Kristen, terutama mereka yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Namanya akan disebut Yesus, Raja Damai yang Maha Mulia.
para pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama mencoba untuk kembali kepada kesadaran diri masing-masing. Yang pertama, seberapa kedekatan kita dengan Allah selama ini, terutama dalam doa-doa kita atau perenungan kita setiap hari. Seberapa kita membutuhkan Allah setiap hari. Kesadaran seperti ini membutuhkan perjuangan dan proses yang luar biasa. Kita juga boleh mendengar satu sama lain, karena kita percaya Allah juga hadir lewat orang-orang sekitar kita. Untuk itu, marilah kita menutup renungan yang sederhana ini dengan doa penutup. Para pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menutup renungan yang sederhana ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, dalam cinta kasih-Mu, Engkau tetap memberikan kami untuk selalu dekat padamu. Ajarlah kami dalam hidup ini untuk selalu mengerti bahwa bahasa cinta-Mu itu selalu hadir kapan saja, setiap saat, ataupun melalui peristiwa alam di sekitar kami. Berkatilah kami semua dan juga yang selama ini telah melaksanakan cinta kasih-Mu, terutama para orang-orang ataupun mereka yang selalu setia untuk mendengar firman-Mu, sehingga kami selalu bersatu dengan Engkau. Doa yang kami panjatkan ini kami sampaikan kepadamu lewat pantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Andaikan